Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ulama versi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kita akan berbicara tentang kesedihan sebenarnya yang dialami Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang ulama. Ulama itu jamak daripada alim, wazannya fa'ilun, fu'ala. Kalau faqihun berarti fuqaha, kalau amirun berarti umaro, kalau dhaifun berarti du'afa. Nah, itu nama jamak-jamak dalam bahasa Arab, plural. Plural, bukan plural. Quran surat Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Angin pastine wedi Allah ing Allah hanya, innama itu adatul hasyr, hanya takut kepada Allah min ibadihi, saking hambane Allah al ulama'u, sopo ulama. Yang takut kepada Allah lah hamba-hamba, dari sekian banyak hamba-hamba itu hanyalah ulama, jamak daripada alim. Alim ngerti, mengerti, yang tahu kepada hakikat Allah, kepada ilmu-ilmu agama, tetapi nomor satunya adalah takut kepada Allah. Selalu memikirkan Allah, selalu memikirkan nasib diri di hadapan Allah, hisab-hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ulama hakikat itulah yang seperti itu. Bagaimana ulama syariat, ulama fisik yang sering kita jumpai adalah orang-orang yang alim, yang ilmu agamanya sudah mumpuni, yang hafal hadis, yang hafal Quran, yang mesantrennya lama, itulah ulama. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia, maka dia menjadi mufrad, menjadi single. Ada seorang ulama. Sebenarnya itu salah, tetapi karena sudah menjadi bahasa Indonesia, ya dianggap mufrad saja. Ulama itu satu orang menjadinya. Ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ulama besar. Sebenarnya seharusnya alim, ada seorang alim. Tetapi di kita alim itu jarang, adanya ulama. Ulama menurut syariat atau pandangan fisik orang Indonesia ya seperti itu. Apalagi ada orang yang sangat fisikal, sangat terpengaruh oleh style, penampakan luar, maka kadang-kadang disebut juga ulama. Asal berjubah, berimamah, berserban, bicara agama, ngutip-ngutip Quran, ngutip-ngutip hadis, jadilah dia ulama. Banyak yang terkecoh. Tetapi apakah mereka takut kepada Allah? Wallahu a'lam. Apakah ada kebersihan dalam hatinya? Wallahu a'lam.
Pokoknya ulama besar, pokoknya ulama. Orang-orang yang memimpin pondok pesantren, punya santri, bisa ngaji, bisa membaca kitab kuning, bahasa Arabnya mantap, alfiyahnya mantap, jurumiyahnya mantap, ilmu-ilmu alatnya mantap, mantik, balagoh, arud sudah dikuasai, ilmu-ilmu fikih, fatul mu'in, fatul qorib, ilmu tauhid, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya yang diajarkan di pesantren, dia sudah kuasai semua. Itulah ulama. Maka dengan kemampuannya yang mumpuni ini di bidang agama, dia bukan lagi orang awam, tetapi dia sudah mempunyai kemampuan analitik, kemampuan menganalisa, memikirkan, memilah-milah masalah, dan mencari dalil-dalil. Betul? Jadi dia tidak lagi bergaya seperti orang awam, orang bodoh. Gimana yang di atas aja saya mah? Gimana kiai senior saja saya mah? Gimana guru saja saya mah? Inilah yang disebut taklid. Taklid orang yang berilmu, yang punya alatnya, senjatanya dia punya. Jadi ibarat tukang daging itu, dia pisaunya punya, macam-macam pisau dia punya, tetapi ketika giliran ada daging, dia membawanya ke tukang daging. Itulah disebut ulama taklid. Taklid itu membebek, ikut-ikutan saja kata orang, gimana kata orang ikut. Itulah taklid. Maka sebuah keanehan ketika seorang ulama besar, kiai besar, lulusan pondok pesantren, punya kemampuan analitik, punya ilmu alat yang bagus, tetapi ketika ada suatu masalah, dia taklid. Dia membebek kepada orang, ikut-ikutan kepada orang. Inilah yang menjadi kesedihan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi beliau kisahkan, dan ini menurut Gus Rumel, katanya ada seorang kiai, seorang ulama, kitabnya banyak, santrinya banyak, ahli dalam berdalil. Tetapi ketika membahas Ba'alawi, dia cukup pergi ke kamar, mengambil satu kitab, kemudian mengkebetnya. Mengkebet itu bahasa Jawa, membuka-buka halamannya itu. Ada suaranya itu, krek-krek gitu. Itu namanya mengkebet. Ketemulah satu halaman tentang nasab Ba'alawi, misalnya kitab Al-Ghuror atau Masya'ur Rawi. Di situ ada keterangan tentang nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah, maka dengan serta mertalah dia ikut-ikutan mengisbat, mentahkik, menetapkan dengan gampangnya. Padahal setelah dilihat itu kitab cetakan abad ke-10 Hijriah. Padahal titik permasalahannya ada di abad ke-4. Kitab abad ke-10 dikarang berdasarkan keterangan dari kitabnya Habib Ali Asyakron. Memang mengisbat atau mengakui nasab Ba'alawi kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Habib Ali Asyakron itu bagian dari Ba'alawi. Tetapi kemudian ini kitab dinukil oleh kitab-kitab lainnya setelahnya, sehingga menumpuklah kitab ini di pondok-pondok pesantren dan dijadikan hujah dalil oleh para kiai tersebut. Kalau dalam bola itu ya salam gol. Ya salam, Masya Allah. Dengan tebalnya kitab, dengan usangnya kitab, dengan jelimetnya isi kitab, sehingga orang langsung percaya dengan hanya satu kitab itu. Itulah disebut ulama taklid sebenarnya, atau ulama kagetan, karena terkesima oleh bentukan kitab, padahal tidak menjelaskan isi permasalahan sesungguhnya,
karena kitabnya kitab abad 10 dan seterusnya. Tipe ulama seperti itu masih mending mau buka-buka kitab walaupun salah berargumen. Tetapi ada yang lebih parah lagi, sama sekali tidak buka kitab, hanya ikut-ikutan ulama-ulama dahulu. Pokoknya ulama dahulu begitu ya saya ikut. Itu disebut taklid buta. Itu lebih parah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sikap seperti ini menghambat kepada keilmuan, juga menghambat kepada kebenaran. Jadi ilmu tidak akan berkembang, pemahaman Islam tidak akan berkembang, fikih tidak akan berkembang kalau cuman ikut-ikut yang dahulu saja. Buat apa ada bahsul masail? Buat apa ada fikih kontemporer? Buat apa ada pembahasan isu-isu trending, isu-isu masa kini, kalau tidak berpedoman pada kebebasan berijtihad, kebebasan menentukan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Okelah, dalam masalah-masalah itu kita gunakan ilmu, kita gunakan dalil, kita gunakan kebenaran. Tetapi khusus untuk Ba'alawi, kita jangan gunakan ilmu, kita jangan gunakan dalil, kita jangan gunakan pedoman kebenaran, kita gunakan ulama terdahulu saja. Ini kan tidak adil. Ada subjektivitas. Kenapa Ba'alawi dikecualikan? Nah, ini pasti ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu, ada kepentingan, ada hal-hal duniawi yang menggerogotinya, hal-hal duniawi yang membebaninya. Saya yakin itu. Kenapa dikecualikan? Kenapa pembahasan lain berapi-api menggunakan dalil, menggunakan roknya, menggunakan ijtihadnya, menggunakan kecerdasannya masing-masing? Tetapi ketika membahas Ba'alawi, semua dilepaskan. Keilmuan dilepaskan, dalil dilepaskan, kebenaran dilepaskan. Berarti kan ada sesuatu. Apaan tuh? Banyak faktor, diantaranya adalah kekhawatiran tentang diri. Nanti saya akan ditinggalkan jamaah saya. Nanti masyarakat akan terpecah. Nanti kehidupan beragama akan goyah. Nanti orang-orang tidak mau lagi belajar agama, dalam kurung ke saya. Nanti jamaah saya dari kalangan habaib marah. Nanti saya akan diboikot, nanti saya akan dianggap provokator, pemecah belah umat. Nanti saya akan dianggap orang julid, orang iri, orang dengki. Nanti kewibawaan saya akan turun. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan duniawi lainnya yang menyertai keputusannya untuk tidak menggunakan ilmu itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kekhawatiran, ketakutan, keresahan tentang diri. Khauf, takut, ngeper, jiper. Keamanan diri, keamanan keluarga, wal ju'i, dan keamanan perut, ekonomi. Keamanan ekonomi, keamanan dapur.
Kalau urusannya dengan perut, orang bisa berubah. Betul? Seorang kiai yang terancam ditinggalkan jamaahnya, terancam pula ekonominya. Betul? No job, nggak ada job lagi. Wa naqsim minal amwal, dan minus dalam keuangan, berkurang. Tadinya berlimpah-limpah itu pendapatan, itu harta, itu amplop, itu hadiah. Tetapi ketika sudah membahas Habib, membahas nasab, pergi itu semua orang-orang, hilang itu semua orang-orang, kan repot. Tetapi ketika sudah ada yakin kepada Allah, ada yakin tentang sebuah kebenaran ini yang harus diungkapkan, maka ketakutan-ketakutan seperti itu kecil. Tidak ada apa-apanya, tidak nemplok di kepalanya, membebani kepalanya. Santai aja, no problem. Maka inilah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama yang sudah melepaskan hal-hal seperti itu. Seperti Kiai Haji Muhammad Abbas Pili. Beliau sudah lost wat, bahkan tidak takut apapun. Jangankan khauf diri, keamanan diri, ekonomi sudah jauh dari pemikirannya. Tetapi yang beliau konsentrasi adalah menyelamatkan agama ini dari manipulasi, menyelamatkan umat dari pembohongan, pembodohan, dan perbudakan. Menyelamatkan warisan-warisan Nusantara, makam-makamnya, silsilah-silsilahnya dari manipulasi sejarah, dari pembengkokan sejarah. Itulah yang ada di benaknya Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Dan banyak kiai-kiai lainnya yang berpikiran yang sama, yang sudah melepaskan singgasananya, kenyamanannya, sudah mulai keluar dari zona nyamannya. Dan alhamdulillah ternyata tidak ada apa-apa yang berarti. Tidak kurang ekonominya, tidak terancam keamanannya, biasa-biasa saja. Bahkan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama-ulama yang tadi kata Kiai Haji Imaduddin adalah ulama nomor 1. Jadi punya kemampuan interdisiplin dari berbagai ilmu, dan dia boleh berijtihad, boleh menentukan dan berbeda dengan orang lain, dengan ulama-ulama lain, bahkan gurunya sendiri boleh. Kemudian ada ulama yang kedua adalah ulama tahu dalil-dalilnya, dan dia punya kemampuan mentarjih, menilai, meneliti dari mana dalil-dalil ini yang lebih kuat. Dalil yang menafikan nasab Ba'alawi, dalil yang menyambungkan nasab Ba'alawi, dia teliti semua mana yang lebih kuat. Nah, kemudian dia ambil keputusan. Itu ulama tipe 2, seperti Kiai Haji Deden Makhyaruddin itu, ulama Cianjur itu. Dia meneliti dulu, menganalisa dulu, kemudian mentarjihnya. Dan yang ketiga adalah ulama-ulama yang juga sebenarnya punya kemampuan untuk akses dalil itu, membuka dalil, menganalisa dalil, tetapi dia tidak punya cukup waktu atau dengan kesibukannya dia mempercayakan kepada orang-orang yang memiliki dalil itu. Boleh. Itulah tipe-tipe ulama. Tetapi ada ulama yang sama sekali tidak mau tahu dalilnya, bahkan ikut-ikutan. Ini yang tidak boleh. Ulama bergaya awam. Ini kata Kiai Haji Imaduddin, berdosa orang seperti itu. Hanya ikut-ikutan walaupun ke gurunya.
Pandangan seperti ini menurut Kiai Haji Imaduddin adalah seperti setan yang membelenggunya. Ketika dia mau keluar dari zona kegelapan itu, mau ke arah kebenaran, ditariknya lagi. Udahlah, di sini aja, seperti ini aja, gak usah diungkap itu, gak usah pakai dalil-dalil apa. Nanti kamu menyalahi gurumu sendiri, menyalahi leluhurmu sendiri. Nah, rayuan-rayuan setan yang menutup akal pikiran inilah yang seharusnya dilawan demi kebenaran, demi keilmuan. Maka ulama yang mengikuti nafsunya seperti ini adalah perbuatan haram menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena apa? Karena nyata-nyata dengan keilmuan yang dimilikinya, dengan basirohnya, dengan petunjuk-petunjuknya, tetapi semua itu disingkirkan demi melindungi atau menutupi sebuah kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang yang awam? Nah, kalau orang awam memang wajib mengikuti orang alim, orang yang sudah membedah, orang yang sudah menganalisa, orang yang sudah menemukan dalil-dalilnya. Jadi orang awam ikut mana? Ikut orang alim, bukan orang yang taklid buta tadi. Jadi orang awam itu dalam hal kasus nasab ikutnya ikut siapa? Ikut orang yang sudah membedah. Siapa itu misalnya? Said Qori, Kiai Haji Abbas Bili, Kiai Haji Deden Makhyaruddin, Kiai Haji Nur Ihya Salafi, dan kiai-kiai lainnya yang menyatakan sudah meneliti, seperti kiai-kiai di PCNU Wonogiri dan kiai-kiai di Garut. Itu yang harus diikuti oleh orang awam. Bagaimana kalau orang awam? Orang awam itu maksudnya tidak tahu dalil, tidak tahu permasalahan, pokoknya bingung harus ikut yang mana. Bagaimana kalau orang awam itu ikut kiai yang tidak berdalil, ulama yang tidak berdalil tadi, yang ikut-ikutan saja? Lawong dianya juga cuman ikut-ikutan, masa orang awam juga ikut-ikutan? Jadi pasukan bebek namanya. Ada orang awam, saya nggak tahu nih masalah nasab, saya harus tanya siapa? Kemudian dia tanya kiainya, kebetulan kiainya nggak pakai dalil. Kiai tahu dari mana ini? Kiai kok bisa memutuskan? Saya juga ikut kiai saya, ulama-ulama dahulu. Maka orang awam ini mengikuti orang alim yang bergaya awam, yang ikut-ikutan. Dia ingin ikut-ikutan kepada orang yang ikut-ikutan. Maka jadi pasukan ikut-ikutan. Masya Allah. Ini sudah rusak ini kalau begini caranya. Maka betul apa yang dikatakan Kiai Haji Imaduddin, gunakanlah ilmunya dulu, analisis dulu, bedah dulu, temukan permasalahannya dulu, baru putuskan itu yang benar. Kemudian orang awam ikut ulama yang mengikuti metode keilmuan ini. Insya Allah selamat, beres dan rapi, dan tidak akan menjadi masalah besar. Adapun ketakutan-ketakutan gonjang-ganjing umat, perpecahan umat dan lain sebagainya, itu hanya penampakan monster, bayangan monster yang sebenarnya tidak ada. Jadi halusinasi ketakutan berlebih lah begitu. Insya Allah tidak ada apa-apa sebenarnya bagi orang-orang alim yang belum mau menggunakan ilmunya tersebut. Ya, kembali lagi kepada ayat tadi, harusnya takutnya kepada Allah orang-orang alim itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dikedepankan rasa takutnya kepada Allah, pertanggungjawaban keilmuannya itu, dibandingkan ketakutan kepada hal duniawi, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamara. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa memahami kegelisahan dan keprihatinan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.